Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Marsiano dari kelas 11 TKT 2. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Adikni Gusti Ayu Sri Widayawati yang sudah memberikan pelajaran yang sudah memberikan tugas kepada saya dan teman-teman saya tentang mapel sejarah, yaitu tentang sejarah kronologis pendudukan bangsa Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada saat pasukan negeri Sakura menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1941, yang mana pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut telah menduduki bangsa negari Indonesia, yang mana dengan tujuan untuk menguasai rempah-rempah atau sumber daya alam rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kebetulan sekali pasukan negeri Sakura sedang menyerang Angkatan Laut, dan Jepang pun memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat juga, sehingga Angkatan Laut Amerika Serikat mengundur dan akhirnya Jepang memperluas basis militernya ke Indonesia. Tujuan Jepang memperluas basis militer mereka ke Indonesia adalah untuk memperluas atau menguasai sumber daya alam hasil tambang seperti rempah-rempah, nikel, dan yang lain. Nah, tujuannya adalah untuk menguasai bidang perekonomian mereka dan untuk mengembangkan perekonomian negeri Jepang. Tujuan Jepang memperluas basis militer mereka ke Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam hasil tambang seperti nikel, emas, dan hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia yang kaya dengan budaya lingkungan. Jepang pertama kali mendarat di kawasan Indonesia, yaitu di kawasan Kalimantan Timur, yang mana Jepang ini langsung memperluas kemiliteran mereka, basis militer mereka, dan wilayah kekuasaan mereka supaya tidak dikuasai oleh negara lain. Hal ini pada akhirnya Belanda pun melihat Jepang yang sudah memperluas kekuasaan mereka, yang mana Belanda pun tidak sanggup atau tidak kuat untuk saat melihat militer Jepang yang sudah menguasai beberapa tempat wilayah Indonesia. Jepang pada tahun 1943 mulai memperkuat kontrol, pengawasan, atau memperketat keamanan di wilayah yang sudah dikuasai oleh, dengan tujuan supaya tidak ada pemberontakan dari penduduk Indonesia, yang mana hal tersebut di Jepang mulai mengadakan romusa atau kerja rodi, ataupun bisa disebut dengan kerja paksa, yang mana tujuan dari kerja paksa ini supaya penduduk Indonesia tidak ada pemberontakan melawan negara Indonesia. 1940 Jepang mengalami krisis ekonomi dan krisis sosial, yang mana hal ini diakibatkan Jepang sendiri terlalu eksploitatif atau terlalu mendalam, terlalu berlebihan mengeksplor di kawasan Indonesia, yang mana hal tersebut menyebabkan beberapa pasukan di militer Jepang mengalami krisis ekonomi, yaitu sandang pangan, dan pada saat ada krisis ekonomi dan krisis sosial tersebut, muncullah beberapa kaum pemberontak. Pada saat terjadi krisis ekonomi dan krisis sosial di Jepang, pada saat ada krisis ekonomi dan krisis sosial di negara Jepang yang sedang menduduki kawasan Indonesia, maka muncullah suatu kelompok pemberontakan dari negara Indonesia, yaitu anggota-anggota pemuda yang sudah dipimpin oleh
Insinyur Soekarno dengan tujuan memberontak dan melawan pasukan negeri Jepang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Yang mana tujuan pemberontakan ini adalah untuk menyegerakan, untuk mempercepat kemerdekaan di negara Indonesia. Dan akhirnya pun pemberontakan berhasil, dan perang antara pemberontak dari penduduk Indonesia melawan tentara Jepang, yang menang adalah negara Indonesia. Yang mana hal tersebut dimenangkan oleh Insinyur Soekarno dengan para pemberontaknya pada tanggal 16 Agustus 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.